Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Kemenparekraf sangat mengapresiasi pelaksanaan Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, memberikan sinyal adanya kemungkinan diperbolehkannya supporter hadir di stadion selama Piala AFF 2022. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Parekraf, Sandiaga Uno, usai rapat koordinasi, rakor, dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, di Jakarta. Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022, Sandi mengatakan akan memfasilitasi segala bentuk event termasuk olahraga di antaranya sepak bola. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Polri demi meningkatkan tingkat ekonomi dalam negeri di sektor wisata. Sandi juga mengatakan telah membentuk tim khusus untuk memastikan perizinan kerumunan hingga evakuasi di berbagai event tersebut. Artinya, izin hadirnya supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sebagai markas Timnas Indonesia itu akan dikawal juga oleh Kemenparekraf. Peluang dukungan para supporter Garuda ke stadion langsung pun kian terbuka lebar. Mengenai event, termasuk konser, termasuk kegiatan event budaya, event olahraga, akan juga kami fasilitasi berkoordinasi dengan pihak Polri, urai Sandi dalam unggahan video Divisi Humas Polri di Twitter, Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022. Prinsipnya, karena event ini atas arahan Presiden menggerakkan ekonomi, oleh karena itu di akhir tahun ini, event akan kami fasilitasi, dan telah dibentuk tim khusus untuk memastikan, baik dari perizinan, crowd control, early warning system, sampai dengan jalur evakuasi terkoordinasi dengan baik. Lanjutnya kemudian, meski demikian saat ini PSSI masih menantikan izin dari Polri terkait kehadiran supporter di stadion. Sebelumnya mereka telah menyiapkan mekanisme tiketing di Piala AFF 2022. Sebagaimana diketahui, Piala AFF 2022 akan segera dimulai pada Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nantinya Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja lebih dulu pada tanggal 23 Desember mendatang di SUGBK, selanjutnya Thailand akan bertamu ke Jakarta pada tanggal 29 Desember. Sementara melawan Brunei Darussalam dan Filipina, Timnas Indonesia berstatus sebagai tandang. Menarik untuk melihat kembali performa skuad Garuda di Piala AFF 2022. Tiga pemain keturunan yang mungkin bisa gantikan Zico sore masuk naturalisasi Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong mengajukan sejumlah nama pemain keturunan untuk naturalisasi sebagai persiapan agenda padat skuad Garuda Muda di tahun 2023 mendatang. Termasuk dua agenda besar, Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan ada 1-18 Maret tahun 2023 dan Piala Dunia U20 2023 pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Kekuatan maksimal tentu menjadi tujuan Sintayong dengan para pemain yang dikumpulkan, termasuk adanya sederet pemain keturunan yang dinaturalisasi. Keberadaan pemain keturunan memang masih menjadi perdebatan hangat, meskipun menjadi pilihan Sintayong demi memperkuat tim asuhannya. Banyak pemain keturunan yang berkarir di Eropa yang masuk dalam daftar naturalisasi,
kabar terbaru terdapat satu pemain yang dicoret dari daftar tersebut. Meskipun sebelumnya sudah disebut-sebut bakal masuk ke skema permainan Shin Tae-yong, dialah Zico Sore yang dicoret sesuai pernyataan Indra Syafri selaku Direktur Teknik PSSI. Kondisi ini memunculkan peluang pemain keturunan lain yang bisa menggantikan posisi Zico Sore. Setidaknya ada 3 pemain yang berpotensi, berikut di antaranya. 1. Danny van den Heuvel, Leeds United U21. Danny van den Heuvel berposisi sebagai kiper, kualitas yang dimiliki bisa diandalkan sebagai pelapis Cahya Supriyadi. Sosoknya saat ini bermain di Leeds United U21. Meski tergabung dalam tim cadangan namun ia bermain secara reguler di Premier League 2. Usianya masih 19 tahun, Van den Heuvel juga berpengalaman di timnas Belanda dengan 4 penampilan yang sudah dilakukan. 2. Miliano Jonathans, Vitesse. Miliano Jonathans adalah pemain kelahiran Arnhem, tanggal 5 April tahun 2004 dan kini bermain untuk klub kota kelahirannya, Vitesse. Sejak musim tahun 2022 sampai tahun 2023, Miliano Jonathans sudah masuk ke skuad senior Vitesse meskipun masih harus menunggu kesempatan debut di Eredivisie. Berposisi sebagai gelandang serang, namun Miliano Jonathans juga bisa dimainkan sebagai pengisi sayap baik kanan maupun kiri. 3. Tristan Gooijer, Ajax U21. Pemain ini sebenarnya mendapat panggilan timnas Belanda U21, di usianya yang masih 18 tahun mengawali karirnya di Almere City. Perkembangan Gooijer terbilang cepat, ia langsung menarik minat Ajax untuk merekrutnya di pertengahan tahun 2022 lalu. Peluang menembus skuad utama Ajax terbilang terbuka lebar, dengan postur mumpuni sebagai bek yang memiliki tinggi 180 cm. Resmi, Zico Sore dicoret dari daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengonfirmasi bahwa nama Timnas Indonesia U20. Dengan begitu, kini Timnas Indonesia U20 hanya memiliki 3 calon pemain naturalisasi saja, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Sebelumnya, keempat calon pemain naturalisasi tersebut mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Eropa. Proses naturalisasi Hubner dan Jenner sudah diproses lebih dulu, sedangkan Struijk dan Zico harus menjalani trial pada TC tersebut, untuk menentukan proses naturalisasinya dilanjut atau tidak. Struijk pun tiba di Jakarta pada Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022 malam WIB. Pemain ADO Den Haag itu akan menjalani tes medis dan mengurus kelengkapan dokumen di tanah air. Namun sayang, Zico dipastikan tidak ikut dinaturalisasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Indra Syafri usai menghadiri workshop upgrade Villanesia di Hotel Mercure, Jakarta, pada Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022 siang WIB. Iya, Zico dicoret dari daftar calon naturalisasi pemain, kata Indra kepada awak media, Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022. Indra belum bisa memastikan apakah akan ada pemain lain yang menggantikan Zico atau tidak. Hal itu merupakan ranah pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong. Itu artinya, untuk saat ini, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 hanya berjumlah 3 orang, jumlah yang sama dengan naturalisasi pemain Timnas Indonesia senior sebelumnya. Saya dan Si nunggu dari STY, Shin Tae-yong, kalau memang 3, cukup 3, kalau ada penambahan, karena semuanya ada di Coach Shin, imbu Indra. Sejauh ini belum diketahui apa alasan utama Zio dicoret dari daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Padahal Zico dinilai bisa membantu skuad Garuda Nusantara yang akan tampil di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023.